buka hatimu, buka nuranimu. Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden itu kejahatan di mata rakyat. Itu fakta. Anda bicarain saja. Kalau pemakzulan Anda memberi saya mau bicara apa itu saja itu adalah akal dan logika serta hati nurani saya, Pak mengirim opini seolah-olah kami di pihak yang menciptakan kegaduhan. Ingat itu. Kami menyampaikan saya mempunyai pendapat yang independen, nggak bisa Anda tekan. Jangan buat premanisme politik. Iya, dia boleh. Ya kan, saya mempunyai pendapat yang independen, nggak bisa ditekan. Bicara yang teratur. Iya. Jangan ke kami. Yang tidak teratur siapa? Teratur. Ya, bicara kan? Yang teratur, jangan mengarah ke kami. Ya, yang tidak teratur urus saja partai koalisi kalian. Iya kan, ya, yang tidak teratur siapa? Faisal. Saya mengatakan selama 9 tahun gerakan oposisi itu demo di luar halaman kekuasaan. Tiba-tiba ada satgas anti pemilu curang di ya, saya akan jawab. Sebentar, kemudian ada hubungan yang terhubung di sana, ada keresahan yang sama, mencegah kecurangan pemilu. Oke. Kedua, ini bukan urusan pribadi, bukan urusan saya inisiator. Saya salah satu yang menyambungkan tujuan negara yang diwakili oleh satgas pemilu curang dengan kehendak rakyat. Dan ini tidak ada hubungan dengan 100 orang. Itu nama petisi 100. Ini gejolak keresahan yang nyata di depan mata Nusra. Makanya begini Pak ya, Pak Faisal. Jadi politisi jangan bangun kesiangan kemudian baca judul. Begini ya Pak Faisal ya, kalau memang mengatakan ada keresahan. Udahlah, saya udah baca Anda di media terlalu banyak menyimpang, mencari panggung. Nah, gini. Kalau memang kalau ada keresahan, mengatakan buktikan. Anda tanya saya, Satgas anti pemilu curang mengundang publik rakyat dan rakyat datang menyampaikan lewat saluran konstitusi. Silahkan. Anda bilang buat keonaran, menciptakan kegaduhan. Ya, pikiran-pikiran itu harus dihentikan. Ini dialog rakyat dengan lembaga resmi. Ketiga semua partai politik bungkam, DPR bungkam, ada satu pejabat negara. Oke. Membuka pintu, menghormati rakyat, mendengar keluhan. Keluhan itu adalah pemakzulan, hal biasa saja, Mas. Ya makanya gimana bikin huru hara? Kalau Pak Mahfud MD membuat satgas anti kecurangan pemilu, silahkan Pak Mahfud. Anda ke sana, Anda sebagai bagian dari. Sebentar. Saya tadi jangan ngomong. Waktu Anda bicara saya diam ya. Semalam saya sudah umumkan kepada partai politik dan pakar hukum. Kalau Anda anggota dewan merespon isu pemakzulan, saya perintahkan kalian yang digaji oleh rakyat bicarakan itu di gedung DPR, bukan tempat di ruang opini publik. Karena itu namanya premanisme politik. Karena Anda meminta kami melalui prosedur dan mekanisme, kami datang melalui prosedur dan mekanisme. Anda juga harus taat mekanisme. Rapat di DPR, kumpulkan Golkar, fraksi-fraksi. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Assegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Jangan bacot di ruang publik. Kalau memang Anda yakin bisa membuktikan, saya buktikan bahwa seluruh rakyat Indonesia Nusron Wahid, Pak Faisal, hati nuranimu Nusron. Pak Faisal, Nusron Wahid, kecerdasan dan kita ini sama-sama 98. Soeharto jatuh Pak Karni. Pada saat kita demo tahun 98, kita tidak pernah tahu pasal berapa, mekanismenya seperti apa. Karena pada saat itu Soeharto mengendalikan seluruh organisasi strategi negara, termasuk DPR. Kondisinya sama sekarang. Konsekuensi ketika kekuasaan dinasti politik mengunci seluruh saluran demokrasi, maka biarkan rakyat bergerak dengan kesadaran moral menemukan jalurnya. Dan jalur yang tepat bukan DPR, tapi jalur yang tepat masuk ke jantung pertarungan presidensial. Ada Satgas anti pemilu curang dibuat oleh Menko Polhukam, di mana Pak Mahfud sudah mengumumkan kepada seluruh rakyat jika ditemukan adanya potensi kecurangan, bukti-bukti kecurangan, bawa ke sini dan kami akan salurkan. Yang jahat dan yang merusak demokrasi itu adalah Jokowi dan tempatnya tidak jauh dari tempat Anda. Kita nggak mau ke DPR lagi karena sudah cukup rakyat dihinakan, selalu diposisikan hanya di luar pagar. Metode ini kita rubah karena ada pertarungan di jantung kekuasaan antara tanda kutip kepentingan Prabowo yang terlihat jelas menyandera Jokowi untuk demi melanggengkan tujuan satu putaran
dan Pak Mahfud di sana berdiri sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden, maka sebenarnya sudah bisa terlihat Bang Karni. Kalau semua menggunakan infrastruktur negara di pusat kekuasaan dalam pertarungan pemilu ini, maka sudahlah, kita lupakan DPR, kita lupakan partai politik, tafsir-tafsir hukum tata negara, Satgas anti pemilu curang ini akan jadi satu pemantik yang sudah terbukti hari ini. Rakyat lebih percaya Satgas anti pemilu curang. Rakyat tidak percaya Nusron dengan partai politiknya. Rakyat nggak percaya pakar-pakar hukum. Ini bullshit, omong kosong, brengsek semua. Kalau urusan sudah menyangkut dengan kekuasaan, semua dipermudah. Tapi kalau urusan menyangkut rakyat, mereka bicara mekanisme, mereka bicara pasal. Saya mau tanya Pak Karni, ketika hancurnya Mahkamah Konstitusi, di mana pakar hukum berdiri di sana untuk mengatakan ini adalah penghinaan yang terbesar di negara ini. Maka oleh sebab itu, dalam kajian kami, ketiga kehancuran Mahkamah Konstitusi itu adalah deklarasi rakyat secara moral bangkit melawan kekuasaan Jokowi tanpa peduli dengan pasal, pakar hukum, politisi busuk yang hari-hari mereka hanya menipu rakyat dengan pasal demi melindungi dinasti politik Jokowi.